Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Hari ini saya akan menerangkan tentang siklus air atau siklus hidrologi. Dalam siklus hidrologi ini ada 3 poin. Yang pertama, tujuan, materi, dan latihan soal. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan tentang siklus air serta dampaknya terhadap peristiwa alam di bumi dan kehidupan manusia. Materinya yang saya ambil di sini ada pengertian, bentuk siklus air, dampak siklus air, dan juga kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Pengertian siklus air adalah perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam pola tertentu. Bentuk siklus air. Air mengalami penguapan karena terkena sinar matahari. Uap air akan membentuk awan. Uap air mengalami pengembunan hingga membentuk hujan. Hujan akan turun ke bumi, meresap dan kembali ke sungai, ke laut, ataupun ke danau. Air hujan yang turun ke bumi digunakan oleh tumbuhan untuk transpirasi. Untuk hewan dan manusia digunakan untuk kelangsungan hidupnya. Proses ini akan terjadi terus-menerus, sehingga disebut sebagai siklus air atau siklus hidrologi. Dampak siklus air. Siklus air mempengaruhi kelembaban, suhu, curah hujan, dan iklim di bumi. Uap air hasil evaporasi yang ada di atmosfer akan mempengaruhi kelembaban dan suhu. Siklus air yang mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Air yang turun sebagai hujan menghasilkan air tawar yang dibutuhkan semua makhluk hidup. Banyaknya curah hujan yang turun dipengaruhi oleh banyaknya air yang mengalami penguapan. Kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Ada penebangan hutan, pencemaran, penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan, pembuangan gas-gas beracun, dan pembangunan daerah perkotaan. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu penebangan hutan. Bisa dilihat dalam gambar, penebangan hutan secara liar dan berlebihan dapat membuat hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul tidak dapat menyerap air. Jika hujan, air akan langsung mengalir ke sungai. Aliran air yang deras dapat merusak tanah menjadi terkikis. Akibatnya, tanah menjadi tandus dan dapat mengakibatkan bencana banjir dan longsor. Selanjutnya yaitu pencemaran. Pencemaran air yang terjadi di laut atau di sungai disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak peduli dengan kelestarian lingkungannya sendiri. Contohnya, pembuangan limbah pabrik dan limbah rumah tangga yang dibuang di sungai secara sembarangan. Bisa juga ditemukan di laut yaitu tumpahan minyak yang akan mengurangi penguapan karena airnya tertutup minyak. Uap air yang membentuk awan menjadi berkurang dan hujan yang turun menjadi sedikit. Selanjutnya yaitu penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Bisa dilihat dalam gambar, penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran air karena sisa pestisida yang mengalir ke sungai membuat air sungai menjadi tercemar. Hal ini akan membuat ekosistem di sungai menjadi rusak. Selanjutnya pembuangan gas-gas beracun. Gas beracun yang keluar dari kendaraan bermotor dan mesin pabrik. Pada zaman sekarang ini banyak sekali gas yang keluar dari kendaraan karena hampir semua orang sudah mempunyai kendaraan bermotor sendiri, baik roda 2 maupun roda 4. Gas yang bercampur dengan uap air di atmosfer akan menghasilkan hujan asam. Bisa dilihat dalam gambar bagaimana proses terjadinya hujan asam. Mulai dari gas yang bercampur di atmosfer lalu akan membentuk hujan. Hujan tersebut merupakan hujan asam. Akibatnya, hujan asam itu bisa merusak tumbuhan, hewan, bangunan,
dan juga untuk kesehatan manusia. Selanjutnya, pembangunan daerah perkotaan. Bisa dilihat dalam gambar betapa padatnya daerah perkotaan oleh bangunan. Pembangunan daerah perkotaan membuat lahan semakin sempit dan daerah resapan air juga sempit. Lahan hijau sudah tertutup bangunan rumah, jalan, dan pabrik. Demikianlah penjelasan dari saya. Untuk lebih mengetahui materi yang sudah saya jelaskan, silakan dikerjakan latihan soal berikut ini. Yang pertama, jelaskan proses siklus air yang kamu ketahui menggunakan bahasamu sendiri. Apakah dampak siklus air bagi kehidupan manusia? Yang ketiga, sebutkan kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Yang keempat, apakah pengaruh negatif penebangan hutan secara liar? Yang kelima, apakah faktor yang dapat menyebabkan hujan asam? Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.